Jangan nangis ya. Kalau nangis nanti nafasnya nggak enak. Ya, oke? Ini dokter IGD ya, Bu? Cuma hasil dari CT scan-nya itu menyatakan seperti ada pneumonia. Tuh, ketawa tuh. Dedek disuntik. Halo teman-teman, welcome back to my channel Daily Link di China. Teman-teman, di video kali ini Link mau menceritakan perkembangan Sui semenjak Sui diperbolehkan pulang ke rumah. Kegiatan Sui di rumah itu seperti biasa pada bayi-bayi umumnya, per 2 jam sekali kita kasih ASI teman-teman. Terus setiap pagi juga berjemur, setelah berjemur dicek suhunya, kalau suhunya normal baru boleh mandi. Kegiatan tiap hari itu seperti itu teman-teman. Nah, setelah selang 1 minggu, Sui ada jadwal kontrol dengan dokter anak di Rumah Sakit Suci. Tapi pada saat datang, dokter anaknya lagi cuti teman-teman. Akhirnya aku pilih dokter anak yang tersedia pada saat itu. Sebelumnya kan Sui masih di NICU. Nah itu aku sempat nanya, Sui boleh divaksin nggak? Tapi kata dokter Naomi bilang nggak boleh divaksin sebelum 2 kilo. Pada waktu kontrol, itu Sui beratnya masih 1700-an, 1790 kalau nggak salah. Itu aku sempat kasih tahu sama dokternya, beratnya masih 1790. Tapi dokternya menyarankan aku vaksin. Terus aku bilang, dokter sebelumnya menyampaikan kalau sebelum 2 kilo itu nggak boleh divaksin. Aku bilang. Tapi kata dokter yang aku kunjungin hari itu, dokternya bilang nggak apa-apa kalau kondisi bayinya masih dalam keadaan sehat, fit, dan nggak ada batuk, pilek, demam. Jadi boleh divaksin. Akhirnya aku menyetujui. Ini ada video waktu Sui pertama kali vaksin, teman-teman. Maaf ya, Dede ya. Iya. Jus ya, sorry ya. Oh iya. Aduh. Oh sayang. Kenceng banget. Oh iya udah. Oh yo, kalian. Hokoi. Oke. Udah Sui, udah. Ya, Sui divaksin pertama kali ya. Pinter ya. Udah. Setelah itu kami pulang ke rumah. Terus selang 2 hari setelah vaksin, Sui demam. Jadi kita bawa ke rumah sakit terdekat di tempat aku, Rumah Sakit Pondok Indah. Nah setelah itu Sui diperiksa. Pas diperiksa itu Sui ada sedikit demam memang betul. Waktu itu panasnya kurang lebih 39. Terus dokter anak di RSPI menganjurkan aku untuk cek darah sama CT scan. Nah semuanya dicek. Setelah itu hasilnya, kalau hasil darahnya itu bagus, nggak ada infeksi. Cuma hasil dari CT scan-nya itu menyatakan seperti ada pneumonia. Akhirnya dokter periksa ulang, dicek, dilihat itu nggak ada sesak pada Sui. Jadi sama dokter cuma dikasih obat demam, terus disuruh pulang. Setelah pulang ke rumah, besoknya Sui rewel, nggak mau minum susu, terus udah gitu nangis-nangis terus. Akhirnya kita bawa lagi ke Rumah Sakit Suci, teman-teman. Karena di Rumah Sakit Suci itu prosedurnya kalau pasien udah keluar dan masuk lagi itu harus masuk ke IGD. Masuk ke IGD dulu baru ditangani. Waktu itu Sui langsung dibawa ke IGD, teman-teman, di sini. Siap. Iya sayang. Ini dokter IGD ya, Bu? Lahirnya sesuai bulannya? Lahirnya 32 minggu. 32 minggu. Di sini juga. Iya.
dokter? Jauh tay. Halo, dengan siapa? Sudah juga. Ya, buat nggak? Kamu ambil microphone dulu dong. Cari mikrofon yang kecil, yang buat yang kecil. Orang lucu udah mau turun nggak? Orang lucu. Gimana? Atau apa namanya? Ya udah dikonfirmasi aja kan itu. Sebenarnya harusnya langsung masuk ke NICU aja, nggak usah ke IGD gitu. Benar. Jaganya? Sui. Ya bergaya dulu ya. Masih agak sesak ini. Tuh kelihatan nggak? Kaget. Orang NICU-nya nggak ada yang turun ya, dok? Orang NICU. Kombinasi ke atas Bu. Soal ruangan ya, mereka masih mendingan mau di NICU apa PICU karena secara umur udah lebih dari 1 bulan, tapi secara berat badan masuk. Situ nangis, nggak mau minum. Terus penanganan di IGD juga lumayan lama ya waktu itu, sampai kurang lebih 2 jam belum ditangani teman-teman. Sementara Suinya nangis-nangis terus. Terus aku minta tolong sama dokter yang di IGD untuk cepet-cepet dibawa Suinya ke ruangan NICU. Tapi ya itu tadi, karena Sui udah keluar terus masuk lagi, jadi Sui nggak boleh dirawat di ruangan NICU, harus di ruangan PICU, karena usia Sui itu udah lewat dari 1 bulan. Terus aku minta tolong untuk dimasukin lagi ke NICU karena kan babynya prematur. Akhirnya setelah ada pembicaraan, terus mereka juga menyetujui, jadi Sui bisa dimasukin lagi ke NICU teman-teman. Nah, di situ Sui dirawat di NICU kurang lebih 3 hari 2 malam. Pada saat dirawat, semua diperiksa ulang, cek darah juga, semuanya itu baik. Tapi memang benar ada pneumonia. Jadi ada infeksi paru-paru ya. Terus aku tanya, kenapa kok bisa? Terus kata dokter, ini karena tersedak. Saya bilang, nggak mungkin tersedak dok, karena setiap minum selalu ada aku. Walaupun yang minumin suster ya teman-teman. Jadi tetap aku jam 2 subuh bangun, terus udah gitu jam 4 bangun, tiap 2 jam sekali bangun, itu pasti aku bangun. Karena Sui tetap tidurnya sama aku. Jadi kalau tersedak itu aku pasti tahu. Dan aku nggak pernah lihat Sui itu kalau minum tuh tersedak. Kalau tersedak kan seperti gitu kan, tersedak gitu sampai batuk-batuk gitu. Nah itu tuh nggak ada di Sui. Terus kata dokter, katanya untuk bayi-bayi yang tersedak itu nggak perlu sampai harus batuk-batuk atau gitu, nggak. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak hati-hati atau nggak memperhatikan bener-bener, itu bisa tersedak gitu. Oh jadi gimana dok? Panik banget pada waktu itu ya. Akhirnya kata dokter nggak apa-apa, ini dikasih obat infeksi ya, kita masukin lewat infus. Nah kita coba lihat 3 hari ke depan gimana. Nah terus setelah itu Sui agak kelihatan gemuk ya. Di sini ada videonya teman-teman. Sui udah enakan belum? Masih kayak gitu lah nafasnya tuh. Tapi pas minum tersedak itu ada nggak bang? Enggak kan? Enggak. Sui ngapain? Lihat apa Sui?
Sui lihat apa? Udah istirahat ya. Udah minum lagi 30 ya. Total 80 nih. Sui pinter ya. Tambah 30. Wow. Oh, ini mau di itu ya, mau di apa? Sendawain. Oh gitu ya, sendawain ya tepoknya. Kalau suster saya gini, dia naik ke atas. Oh. Iya gitu. Oh gitu. Oh, ditungkepin ya. Oh iya tadi. Sui, kamu Sui. Iya, pakai balik-balik ke sini ngapain? Coba. Ampun ini. Iya betul. Iya di rumah sakit. Shopping ya. Sui kecekukan ya. Iya. Jangan nangis ya. Kalau nangis nanti nafasnya nggak enak. Ya, oke? Oke, Sui. Gembul. Kan cekukan ya. Nggak apa-apa ya, sebentar doang. Sui udah 2,1 kilo. Hooray. Dia naik 100 loh di sini loh. Iya. Aduh. Sui. Cuman kalau menurut aku itu gemuknya itu seperti gemuk air gitu loh. Terus kata dokternya setelah 3 hari dirawat, dicek semua keseluruhan udah nggak apa-apa. Akhirnya dirawat 3 hari 2 malam, itu Sui udah boleh pulang. Ini aku ada videonya pada saat Sui diizinkan pulang ya teman-teman. Tuh ya, masih agak dalam nafasnya. Tuh, hapusin. Iya. Nah, kondisi Sui masih seperti itu, tapi aku heran kenapa diizinin pulang. Karena katanya semua pemeriksaan udah bagus. Jadi aku pikir ya memang udah bagus teman-teman. Akhirnya aku setujui pernyataan pulang, aku tanda tangan, terus aku pulang. Setelah itu besoknya pas banget aku ada jadwal kontrol sama dokter yang pertama kali menangani Sui. Sebelum Sui aku keluarin dari rumah sakit, itu aku sempat bilang sama dokter jaga. Aku bilang, besok jadwal kontrol aku sama dokter yang menangani Sui nih. Nah, kata dokter nggak apa-apa, besok datang lagi aja. Aku bilang, apa enggak besok aja sekalian keluar, sekalian lihat dulu perkembangannya lebih baik apa enggak. Kata dokter, ya terserah kalau kamu mau lebih lama di rumah sakit. Tapi kalau lama-lama di rumah sakit itu resikonya besar, karena rumah sakit kan nggak steril. Gimana ya, nggak bersih gitu loh, banyak-banyak kuman yang kita nggak lihat, kata dokter. Jadi lebih bagus sih di rumah, katanya seperti itu. Bener juga sih. Akhirnya aku bawa pulang ke rumah. Nah, pas aku dateng kontrol, udah giliran aku, dokternya periksa, terus tanya, ini udah berapa lama nafasnya seperti ini mah, katanya. Aku bilang, yang mana dok? Ini nafasnya ini dalam banget ini. Ini harus buru-buru dirawat di rumah sakit, rawat inap. Saya coba telepon ya ke bagian NICU, kata dokternya. Aku bilang, dok, ini udah baru keluar kemarin, 3 hari 2 malam, ini baru keluar kemarin, pas banget kemarin. Terus hari ini aku kontrol sama dokter. Terus kata dokter, tapi ini kondisinya seperti ini. Aku juga nggak tahu ya dok, makanya aku heran. Terus kata dokternya, coba saya telepon dulu ya bagian NICU. Akhirnya dokter telepon tuh. Nah, terus dokter minta kamar, disiapin kamar buat rawat inap. Tapi aku ada bicarain sama Ayo. Aku bilang, ini Sui mau dirawat inap lagi karena nafasnya masih seperti ini, sesak. Dan dokter menyarankan harus cepet-cepet dirawat inap. Terus kata Ayo, kenapa kemarin disuruh pulang? Kok diperbolehkan pulang?
Terus akhirnya aku bilang sama Ayo, kalau nggak gini aja, kita pindah rumah sakit aja. Akhirnya aku pindah ke rumah sakit PIK, teman-teman. Terus aku bilang sama dokter, Dok maaf ya, Sui nggak aku rawat di sini, nanti aku coba lihat di rumah sakit lain. Oh nggak apa-apa, tapi ini harus dibawa ya ke rumah sakit, harus dirawat inap ya secepatnya. Iya, aku bilang. Terus aku disuruh tanda tangan penolakan rawat inap. Nah setelah itu aku pulang ke rumah, aku coba lihat lagi di rumah beberapa jam. Itu aku kepikiran sama kata-kata dokter. Katanya harus dirawat ya, cepet-cepet dirawat, jangan ditunda, nggak boleh ditunda. Nah itu aku takut banget, aku kasih tahu ke Ayo. Aku bilang kayaknya bawa lagi deh ke dokter. Aku coba hubungin dokter PIK ya, minta kamar. Terus aku beres-beres, siap-siap bawa ke rumah sakit PIK. Di perjalanan aku telepon minta kamar. Tapi kata pihak rumah sakit katanya nggak bisa, mesti ke IGD dulu. Akhirnya kita sampai, terus sampainya itu kurang lebih malam jam 7, setengah 8 gitulah teman-teman. Udah gitu dicek semua, terus udah mulai pasang infus tuh teman-teman. Di situ tuh Sui nangis banget, jerit-jerit gitu. Kalau lihat itu nggak tega, soalnya aku keluar teman-teman pas Sui lagi nangis. Di situ cuman ada sus, ada suster rumah sakit, ada Ayo, tapi aku keluar, aku nggak bisa dengar Sui nangis gitu, aku nggak kuat dengernya. Itu disuntik, diinfus di kanan, di kiri, nggak dapet, terus di kaki ambil darah, nggak keluar darahnya. Aduh, aku panik lah pada waktu itu, nggak tahu juga harus gimana. Akhirnya setelah itu, setelah semua selesai, udah bisa diinfus dan cek hasil darahnya juga keluar. Bener, Sui ternyata pneumonia, infeksi paru. Terus ditambah lagi ada jantungnya, itu ada cairan. Yang tadi jantungnya ada sedikit lubang, sekarang ada cairannya. Terus aku panik kan, gimana nih dok, bisa diatasin nggak? Bisa, pakai antibiotik tapi dimasukin ke picu ya. Kita coba observasi dulu di sana. Akhirnya Sui dimasukin picu. Nah ini ada sedikit video pada saat Sui di picu. Dipasangin monitor lagi. Sebenarnya dia haus loh. Saya nggak dikasih. Soalnya takutnya kesedap sih ibu. Karena salah satu menurunkan oksigen itu kalau dia kesedap agak bahaya. Jadi aspirasi. Sui lagi demam. Jadi kata dokter, Sui itu jantungnya, selaputnya ada cairan, mungkin kena infeksi apa gitu, pengaruh dari lingkungan sih katanya. Udah dikasih obat demam, jadi masih mesti harus dipicu, mungkin sehari 2 hari lah, lihat gimana kondisinya. Tapi dia pintar minumnya, bisa minum 60, 80, pintar ya. Lagi digendong suster. Sui, udah kenyang? Udah kenyang ya sayang ya? Oh iya, udah itu belum mendawa? Dikit tadi ya. Apa Sui? Tuh ketawa tuh. Ya ketawa ya. Apa? Sui mau minum lagi? Tidur aja ya. Ya Sui. Sui mau apa? Udah enakan?
Sui dirawat di PICU 3 hari, terus ke kamar pasien biasa itu sekitar 7 hari. Jadi total 10 hari Sui masuk rumah sakit. Aku bersyukur banget Sui bisa cepat pulih dari pneumonia dan jantung yang ada sedikit cairan. Dikira aku tuh Sui bakal lama lagi di rumah sakit, sekitar sebulanan. Tapi ternyata setelah 3 hari di ruangan PICU itu udah berangsur membaik dan boleh dipindahkan ke ruangan pasien biasa. Sui udah dipindahin di kamar biasa nih. Habis minum susu. Gak pakai tuh. Lagi tidur. Udah lagi datang dokternya. Aku tuh tadi juga sempet takut teman-teman, soalnya pada waktu aku ke rumah sakit PIK itu dokternya cuman ada 1 dokter anak, yang lainnya semua pada ikut kongres pada waktu itu. Coba bayangin kalau semua dokter ikut kongres, aduh aku nggak kebayang harus gimana. Setelah itu Sui dirawat di ruang pasien biasa, itu Sui tuh berak-berak. Aku kira tuh mencret gitu kan, takutnya dehidrasi, kekurangan cairan. Ternyata kata dokter nggak apa-apa selama nggak lebih dari 10 kali. Dan ada pengecekan feses juga pada waktu itu. Takutnya fesesnya ada infeksi atau ada apa. Tapi ternyata semua hasil lab tuh menandakan baik teman-teman, nggak ada apa-apa. Nah setelah itu, setelah semuanya membaik, akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Setelah pulang aku bilang sama Sui, udah jangan kaget-kagetin mama lagi ya sama papa lagi. Dan nih mamanya udah kena spot jantung ini. Gitu teman-teman. Nah abis itu selang beberapa hari gitu, nafasnya Sui tuh grok-grok gitu, kayak ada sesuatu yang tersumbat di hidungnya gitu loh, kayak orang pilek ya, grok-grok. Bawa lagi ke rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit terdekat dulu di sini ya. Nah kata dokternya nggak apa-apa, memang bayi-bayi prematur itu pernafasannya belum sempurna, jadi memang ada sedikit grok-grok dan itu tuh nggak ada obatnya katanya. Terus akhirnya aku bawa pulang lagi, malam nafasnya lebih parah temen-temen, grok-grok gitu. Aku punya videonya nih. Nah kayak gitu, nafas groknya tuh semakin bunyi. Besoknya aku bawa lagi ke rumah sakit. Rumah sakitnya tetap sama, rumah sakit di daerah tempat aku sini, tapi dokternya beda. Nah dokternya pas periksa, dia bilang juga, oh ini memang seperti ini pada bayi-bayi prematur, sangat umum karena pernafasannya belum sempurna. Ya sama lah pokoknya, bilangnya seperti itu. Akhirnya nggak dikasih obat juga, terus pulang lagi. Terus aku tuh penasaran temen-temen. Soalnya suara grok-grok itu nggak nyaman gitu dengernya. Takutnya ada apa-apa kan, atau ada saluran yang tersumbat atau gimana. Aku bawa lagi nih yang ketiga kalinya ke rumah sakit yang berbeda, dokternya berbeda, rumah sakitnya berbeda. Aku bawa ke Grand Family di PIK. Nah di situ dokternya juga bilang hal yang sama. Jadi memang nggak ada obatnya dan ditunggu aja, nanti semakin usianya semakin membesar itu nanti bisa hilang sendiri katanya. Perlahan-lahan bisa membaik sendiri. Seperti itu kata dokternya. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, kita tunggu aja, bawa pulang lagi sampai kita tuh terbiasa denger Sui grok-grok gitu. Setelah itu nggak berapa lama teman-teman, di bulan berikutnya itu bener, lama-lama nggak ada suara groknya lagi loh. Dan itu aku seneng banget, udah bagus nafasnya. Nah ternyata bener, pada bayi-bayi prematur itu saluran pernafasannya tuh belum berkembang sempurna gitu. Terus nggak terasa beratnya Sui udah 2 kiloan dan udah ada jadwal vaksinnya juga. Di sini ada beberapa kumpulan video vaksinnya Sui teman-teman. Atau mama mau Ya. ayo ibu. Tapi nanti dia gitu. Ya udah apa-apa. Ibu dari atas boleh? Dari atas boleh? Oh ya maaf, sorry ya. Oke deh. Sui. Oke deh. Baby. Baby. Ya nggak apa-apa, bentar nggak apa-apa ya. Bentar ya. Nggak apa-apa bentar.
apa sayang. Keras banget sayang. Sayang. Iya sayang. Iya sayang. Sayang. Balik ya, Dek. Iya sayang. Pangku. Iya. Ya udah boleh. Start bangku sudah. Oh, jadi nih. Jatuh ya. Iya. Ininya. Sebentar ya. Sebentar sih. Ini sayang. Iya. Iya sayang. Udah tuh. Iya. Oh iya. Ini minum terakhir kapan ya? Terakhir jam berapa tadi? Jam 1 ya. Jam 1. Oh, udah lama sih. Udah mau minum lagi. Maaf ya nak, ambil mini ya nak, bubuni ya nak. Enak kan? Tuh, suka gitu. Aduh. Kalau dia minumnya kenyang, muntah. Nah, mulai dia. Sempur ya, dedek ya. Iya gitu kalau dikasih minum. Cuntik duduk. Disuntik ini. Cuntik lah dedek. Habis sembul sih. Dedek disuntik. Sayang. Waduh, adik. Iya sayang. Enak nih minum dulu ya. Minum dulu enak. Minum dulu enak. Langsung berhenti. Iya. Iya, telan dulu deh. Telan kan enak. Enak kan, Dek? Telan dong. Telan. Enak. Enak ya. Nyam. Iya. Lagi ya, tuh. Iya, telan. Aja. Iya. Nanti nenen ya. Iya. Oh, nenen. Iya. Ih, pinter Sui ya. Iya. Sui pinter nih. Nggak ditelan dia. Telan. Nih, ayo nggak boleh makan. Ayo telan ya, Dek. Iya. Telan Sui. Sui tidak ditelan. Nggak apa-apa, istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Tapi suntik lagi. Nanti suntik lagi ya, Dek. Iya. Lagi dedek ini. Iya. Oh iya. Oh, ini suntik dulu ya. Iya sayang. Nanti minum susu ya. Kalau nggak minta nggak usah, Bu. Kalau nggak minta susu nggak usah. Tadi nggak ke Uber. Oh gitu. Oh iya sayang. Iya. Oh iya. Aduh kenceng banget. Sayang. Oh iya. Dikit lagi nak. Dikit nih, 2 tetes. Oh, 2 tetes habis.
Nah, udah hore. Habis. Hore, pinter. Iya sayang. Lap dulu ya. Aduh, iya sayang. Oh iya, sorry ya. Maaf ya. Nih, papa pakai ini, papa nih. Nih. Tuh. Papa nih. Iya. Hai. Iya. Oh iya. Oh. Masih Han. Nggak apa-apa ya. Hai. Iya, nggak apa-apa ya. Coba. Oh iya, terus Sui kan sebelumnya ada hernia. Nah, hernianya itu juga udah aku cek. Nah, sekarang sampai saat ini untuk dokter spesialis anaknya aku ke dokter Prof. Rinawati. Nah, beliau prakteknya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan ya teman-teman. Untuk Prof. Rinawati ini memang ahlinya baby prematur ya teman-teman. Jadi untuk berikutnya Sui ditangani dengan Prof. Rinawati. Nah, dari Prof. Rinawati aku dapat rekomen Dokter Ahmad Yani, ada di Rumah Sakit Pondok Indah juga. Itu beliau yang memeriksa hernianya Sui, dan benar hernianya Sui ada sekitar 0,5 cm kalau nggak salah, nggak sampai 1 cm sih. Kecil sekali memang ada, tapi Dokter Ahmad Yani beliau mengatakan bahwa nggak perlu dioperasi dulu. Kalau dokter sebelumnya yang di Rumah Sakit Suci itu kan suruh aku buru-buru dioperasi. Nah, kalau untuk Dokter Ahmad Yani yang di Pondok Indah itu nggak perlu dioperasi dulu, diobservasi lagi, lihat seperti apa, karena udah nggak terlalu besar seperti awal. Nah, kalau yang awal-awal itu disuruh operasi kan itu karena kelihatannya sangat besar ya, menonjol sekali. Mudah-mudahan benar-benar Sui nggak perlu dioperasi ya hernianya dan bisa sembuh total. Dokter pernah bilang ke aku kalau ada beberapa kasus yang tidak perlu dioperasi, walaupun itu sedikit kemungkinan, tapi ya mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang sedikit itu, tidak perlu operasi. Itu lebih baik ya, daripada kasihan kan kecil-kecil harus dioperasi. Mudah-mudahan Sui nggak perlu dioperasi hernianya, amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendoakan Sui, yang sayang sama Sui, yang udah support. Terima kasih banyak, dan mohon maaf banget kalau Link suka telat upload video atau nggak upload mungkin pada satu hari. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung Link dan juga keluarga Link di China maupun di Indonesia. Semoga Sui benar-benar sehat, terus pertumbuhan dan perkembangannya juga baik seperti bayi-bayi normal pada umumnya ya, amin. Dan mohon maaf kalau misalnya Link upload videonya telat atau pada satu hari Link nggak upload, dimaklumin ya teman-teman, karena walaupun Link menggunakan jasa suster, Link tetap urus Sui juga, nggak dilepas begitu aja. Begitu juga dengan Ayo juga ngurusin Sui teman-teman, dia lebih teliti, lebih telaten dari aku malah. Tapi kita berdua sih kompak kerjasama buat ngejagain Sui, ngeliatin perkembangannya, tumbuh kembangnya biar lebih baik. Oke deh teman-teman, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Bye-bye!